Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan Allah kesempatan silaturahim di Masjid Al-Hidayah. Pertama sholat maghrib berjamaah, kemudian kajian Islam. Malam ini khusus tentang Mahabbatur Rasul karena bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan ngaji kita pada malam ini berbarengan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Para jamaah, salah satu syarat masuk surga adalah mau nyebut nama Muhammad. Tanpa menyebut nama Muhammad, jangan mimpi masuk surga. Makanya temanya pada malam ini adalah Mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah. Kenapa kita butuh nyebut nama Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah, Mahabbatur Rasul itu cirinya apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Ada dua indikator. Jadi kalau kita memang cinta Rasul, itu ada dua indikator yang harus kita jalan. Satu, kasura dzikruhu, sering nyebut nama Rasulullah, sering ingat nama Kanjeng Nabi. Lesan tidak pernah lepas menyebut nama Rasulullah. Yang kedua, berusaha niru Kanjeng Nabi, mulai akhlaknya, dari tata tuturnya, perilakunya, ibadahnya. Tapi kalau persis tidak mungkin. Kita bek niru Kanjeng Nabi tidak mungkin. Nggih niru sak mampune. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada semampu kita. Kemampuan Rasul dengan kita jauh berbeda. Dalam buku Tiba itu ada sebut Rasul kaliyakut seperti intan belia. Kita tuh kal hajar seperti kerikil. Guyonane ngoten, Pak. Halo. Inten 1 on ambek kerikil 5 truk. Mahal mana? Mahal intan. Tapi bagaimanapun kita diperintah otomatis kita untuk bagaimana takdim, betul-betul gugu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah,
sebelum apa yang kita jalani itu, apa yang harus kita jalani sebagai bentuk mahabbatur Rasul, terus saya sampaikan dulu bahwa Rasulullah itu sangat cinta pada umatnya. Ada 3 peristiwa. Pertama, ketika Nabi dalam posisi sakaratul maut, dirawui, ditamoni Nabi malaikat Israel, kemudian proses Rasul siap untuk menghadap Allah. Dalam posisi kritis Rasul sempat menyebut ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Yang disebut itu umatnya, bukan ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku mboten. Tapi ummati, ummati. Kita ingat yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa Rasulullah. Kita tidak pernah sama sekali. Paling ceritani para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh lewat Quran, lewat hadis. Jadi kita ini disambati oleh Rasul, ummati, ummati. Itu sebagai bentuk Nabi Muhammad sangat cinta dumateng kita. Yang kedua, ketika sakaratul maut dirasakan sakit oleh Rasul, Rasul mengatakan, Israel, stop sih, aku tak jaluk nang Allah. Ya Allah, kok kados ngeten nggih sakitnya sakaratul maut. Kula nyuwun ya Allah, detik ini sakaratul maut umatku di zaman akhir, tolong ya Allah, berikan hari ini kepadaku ya Allah. Biar umatku menjenik sakaratul maut dan merasakan sakit ya Allah. Sampai sak monten mbak cintai kanjeng Nabi dumateng umatnya. Ada riwayat lain ketika Nabi nanti di Yaumul Hisab, ya Muhammad udkhulul jannah, sampun mlebu surga dhisik. Apa kata Rasul? Mboten ya Allah, kula mboten purun mlebu surga dhisik. Sebelum ada jaminan. Minta apa ya Muhammad? Nek umat kula dijamin masuk surga, kula baru purun. Sampai samonten cintai kanjeng. Nah. Para jamaah, kalau cintanya Rasul kepada umatnya segitu besarnya, bagaimana kita di dalam menggapai mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah? Maka ada sebuah statement, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang cinta sesuatu sering menyebut, sering membahas. Contoh kecil, yang ini lagi dolek mobil, bakasannya dalam seminggu lah mobil lah. Oke, kira apa nggih? Takon kanca mobil apa sing paling nyaman? Karena lagi gandrung dengan mobil. Orang yang lagi dolek tanah, itu takon ono promosi tanah sing ki apa, sering nyebut tanah. Itu sebagai bukti orang lagi cinta. Ada kisah sederhana tentang jatuh cinta 2 pasangan. Sing wedok jenenge Lulu, sing lanang jenenge Arif. Lalu ojo tersinggung sing jenenge Arif ya. Ojo tersinggung sing jenenge Lulu. Ketika Arif dan Lulu niki sedang membangun kasmaran. Pendino nyebut sing Arif itu dilu-dilu Lulu, dilu-dilu Lulu buyang. Sing wedok ngewo. Tapi rupanya bukan jodohnya. Suatu saat si Lulu dipanggil orang tuanya, nah ayah sudah punya pilihan, tolong pacarmu Arif itu kamu beritahu ya, bahwa mungkin bukan jodoh. Berat rasanya Lulu ya, karena sudah membangun cinta. Arif ngewoten, dia itu bilang, Mas, kayaknya kita bukan jodoh. Loh, kenapa deh? Orang tuaku sudah memanggil aku dipilihkan jodoh sesuai orang tua. Terus ya opo? Aku seperti ini dek. Kita sudah membangun cinta. Aku tetap Mas, karena orang tuaku yang melahirkan aku, yang mendidik aku, dengan terpaksa aku harus memutus ini. Wah, goncang Pak pikirannya Arif, ya, goncang. Begitu undangan beredar, tambah, sing jenenge Arif bathuke panas.
Begitu akad nikah, wah tambah. Lama-lama si Arif ini agak semacam linglung, ngerti linglung ya? Ya. Anaknya gak mentolos, loro opo anakku. Akhirnya dengan terpaksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Begitu masuk rumah sakit jiwa, apa yang ada di mulut dan di otak Arif di rumah sakit jiwa itu yang disebut lulu. Lulu. Ojo ngomong persis beliau. Lulu. Pikiran sudah goncang, yang disebut hanya satu, lulu. Karena saking cintai dengan lulu. Kalau panjang cinta Rasulullah, sebut nama Muhammad. Dengan cara apa? Baca sholawat. Pak, saya setiap hari sudah baca sholawat di dalam at-tahiyat. Dalam sholat kan ada sholawat. Tidak cukup itu. Sering sebut nama Rasulullah. Banyak dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan dalam banyak hadis siapa membaca sholawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Banyak macamnya sholawat yang saya sampaikan. Ya, banyak. Sholawat itu dibagi 2. Ada sholawat yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Yang ma'thur itu yang redaksinya dari Rasulullah, bukan dari para alim ulama, tapi konsep dari Rasulullah. Seperti sholawat Ibrahimiyah seperti sholawat di dalam sholat, itu redaksi ya. Kemudian ada sholawat ummi, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Atau redaksi lain, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ada yang redaksi lain, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya asrafal anbiya wal mursalin, assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Tahun 2018 saya tugas haji, saya di Raudhah itu ada tayangan. Begitu pintu Raudhah ya, ada tulisan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi nyebut nama Allah juga nyebut nama Rasulullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, sholawat yang ma'thur itu langsung redaksinya dari Rasulullah. Ada yang sholawat ghairu ma'thur. Yang ghairu ma'thur itu ulama berbeda pendapat karena redaksinya bukan dari Nabi, tapi karangan para alim ulama. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Nariyah. Itu bukan dari Rasulullah, tapi dari para alim ulama. Ini yang ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak mau pakai, ada yang mau pakai. Terserah, gak usah gegeran, gak usah. Sing pakai silakan. Ya, urusan masing-masing. Nggak pakai ojo dilokno. Saya lebih senang sholawat yang ma'thur misalnya. Tapi yang jelas menyebut nama Rasulullah sebagai bentuk mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah. Aspek yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita mengatakan cinta Rasul? Ya bagaimana kita niru ucapan Rasul, perilaku Rasul sekuat mungkin, walaupun nggak pas, nggak seperti Rasul, ya titik-titik lah berusaha niru Rasul. Kenapa? Karena kita ini pernah dipuji oleh Kanjeng Nabi loh. Kita ini pernah dipuji oleh Kanjeng Nabi sebagai bentuk. Contohnya begini, suatu hari para sahabat dibedai sama Rasulullah, dikasih pertanyaan, saudara-saudara, siapa makhluk Allah yang paling hebat imannya? Malaikat jawab, para sahabat ngomong, makhluk Allah yang paling hebat imannya adalah malaikat. Apa kata Rasul? Tidak. Malaikat imannya bagus, jelas, dia langsung komunikasi dengan Allah. Dia panjenengan Kanjeng Nabi? Enggak. Ini aku gak iman, yo gak pantes.
Gak cocok. Wong aku oleh bimbingan malaikat Jibril, aku kadang oleh wahyu langsung. Kalau gitu kami ini ya Rasulullah, tidak. Kamu masih ketemu saya. Kalau kamu tidak iman pada Allah, tidak yakin pada saya, keliru kamu. Kamu jelas, saya pernah dapat mukjizat, kamu juga melihat. Lalu siapa ya Rasul? Manusia atau makhluk yang paling hebat imannya? Apa kata Rasul? Umatku di zaman akhir yang tidak pernah ketemu saya, tidak pernah melihat saya. Makanya kita tuh bukan sahabat, tapi umatmu. Hanya diberitahu lewat Al-Quran, lewat Al-Hadis, oleh para masyayikh, para alim, para ulama, para habaib. Tapi kita imannya luar biasa. Banyak loh Pak orang sekarang yang ini amal itu mirip-mirip para sahabat. Ada orang di TV nih, wong Jawa Barat, wong sak kampung di umrono kabeh. Halo, sak kampung sak di umrono kabeh, saking sugih ini. Nah, ini pun berarti luar biasa. Ada ustadz ceramah, hafal Quran, besok umroh dengan saya. Hafal Quran, besok umroh dengan saya. Terus kadek mikir wis, kadang 10 orang, 10-an, ayo umroh, dibayar gratis. Itu sudah luar biasa. Yakin dia, yakin janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita itu pernah dibanggakan oleh Rasulullah. Makanya kita kalau dibanggakan oleh Rasul, ayolah mencintai Kanjeng Nabi. Satu caranya adalah kita sering menyebut nama Rasulullah. Yang kedua, berusaha niru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasul yang patut kita tiru? Banyak sekali. Satu di antaranya Kanjeng Nabi niku nemen sabare. Ayo belajar sabar. Tuh. Sabar niku penting napa mboten? Penting. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabar yang pahalanya akan disempurnakan oleh Allah bighairi hisab. Apa bighairi hisab? Tak terhingga, tidak terhitung. Artinya wong sabar itu pahalanya luar biasa. Dan memang hidup ini butuh sabar. Kuncinya mek loro dipikir-pikir. Nang donya ku nek gak bersyukur ya sabar, gak sabar bersyukur. Nggih apa nggih? Dan sabar ku butuh Pak. Ngeramut takmir masjid butuh kesabaran, ngeramut jamaah butuh kesabaran, ngrungokno ceramah butuh sabar. Ono sing gak sabar tutul-tutul HP. Ono ceramah tutul-tutul HP. Enten apa mboten? Ono wong gak teko alhamdulillah ya. Ngrungokno ceramah sik ngecemes ae. Lho kok kober gitu lho. Wong dalam majelis taklim kok sik ngomong ae. Kita butuh sabar. Ngeramut anak butuh sabar, ngeramut bojo butuh sabar, ngeramut anak buah butuh sabar. Bagaimana ngeladeni pimpinan ya butuh sabar, butuh sabar. Ngeramut bojo loro ya butuh sabar. Nyuwun sewu, ibu kula niku ngeramut bapak kula niku stroke 9 tahun. Sampai ibu kula gak tahu ngelencer. Wak ni Ami, ibu kula jenenge ni Ami. Gak melut, wis gak, ya apa wong duwe bojo stroke masuk ditinggal ngelencer. 9 tahun Pak, sabar. Dan setelah saya amati ngeramut bojo iku cek sabaran wong wedok daripada wong lanang. Halo Bu, iya. Ini ono sing lanang stroke sampai 5 tahun. Sing wedok ngeramut sampai ndulang begitu. Suatu saat pesene mek ngene tok. Mas, menenek wis waras, aku pesen yo, ojo kereng-kereng karo aku. Ojo suka nyentak aku nelongso Mas, aku wedi. Jawab. Ayo kamu persis. Halo.
Berarti pesennya wapi, Mas, menit sampe waras, ojo kereng-kereng karo aku yo, sampe tak ladeni gak apa-apa Mas, aku sabar. 5 tahun istri sabar. Tapi nek sing loro sing setruk sing wedok durung setahun, ki 3 bulan. Dek, sambat, dek. Sama ini loh, setruk wis 3 bulan. Terus ngomongnya gak jelas, terus opo yo karuane, waras taga, karuane, ya. Ono kata-kata karuane, waras taga. Iku nek diterusno terusane greget apa mboten? Waras yo waras, gak yo karuane, ngono. Tapi gak teko wonge. Wong Jepang sing model ngono. Ya Allah. Hidup ini butuh sabar, Pak. Ngeramut anak butuh sabar. Ngeramut bojo butuh sabar. Ngeramut jamaah masjid butuh sabar. Ingat, saya ini pernah diklat ketakmiran masjid di Jakarta, Pak. 10 hari di hotel, Pak. Sak Jawa Timur yang mengikuti hanya 3 orang. Saya, teman saya Jombang dan Bojonegoro. Di antaranya supaya masjid niku makmur jamaah niku enten aturane. Apa? Makmum atau jamaah sholat itu dibagi 3, Pak. Ono jamaah inti, ada jamaah tetap, ada jamaah umum. Itu jamaah. Siapa jamaah inti? Jamaah inti itu adalah takmir masjid yang tercatat dalam susunan itu. Lah enten saya susunan takmirnya penasehat. Lah enten ya ketua, sekretaris, bendahara, seksi gigi. Enten jumlahnya piro? 15? Nggih, 15 nggih. Kata 15. Orang yang tercatat dalam kepengurusan itu namanya jamaah inti, yang paling bertanggung jawab. Jamaah akeh apa enggak niku tenggone susunan takmir. Ojo sampai tercatat takmir tulisannya tok tapi gak tahu sapa masjid. Halo. Enten apa mboten? Tuh. Iki aturan ketakmiran ngoten. Iku jamaah inti. Coba andai kata bertanggung jawab, jamaah inti 15 teko kabeh. 15. Lumayan. Bojone dijak pisan. Berarti 30. Iku nek bojo siji lho ya. Nah, nek bojo papat piro Ustaz? Aja muring-muring iki umpama. Halo. Ya. Katakanlah istrinya 1 aja berarti 30. Anak dijak pisan. Piro? 45, Pak. Iku anak situ, anak 15. Loh, mencret ya. Ini jamaah inti. Ada jamaah tetap. Siapa? Tetangga kanan kiri. Itu jamaah tetap. Ada jamaah umum para musafir. Di Masjid Solahuddin itu di belakang rumah saya itu banyak Pak musafir itu. Ono arek pegawai koperasi enten wis teko. Nah itu jamaah umum. Tapi jamaah tetap ditaukan kiri jamaah inti takmir masjid. Tolong sing wis kadung tercatat iku aja tek getun. Supaya sregep ngisi jamaah. Memang butuh sabar, Pak. Ojo tambah dirasani kira kadung dicatat gak tau teko. Ojo diseneni, ya. Pak, ayo diusahakan yo. Halo. Jadi sabar. Saya tunjukkan betapa Rasul itu sabar. Ada riwayat suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku takziah di salah satu sahabat. Kanjeng Nabi didampingi Umar, Abu Bakar dan yang lain. Kanjeng Nabi waktu itu bersandar di tembok ngeten. Mungkin rotok capek Kanjeng Nabi bersandar. Nah, sing takziah itu enten seorang pendeta Yahudi namanya San'a. Lho San'a niku moro-moro ngadeg, Pak. Ngadeg Nabi dituding-tuding. Muhammad, ingat ya hutangmu, ingat. Kanjeng Nabi memang punya hutang pada beliau, bukan untuk dia. Tapi ketika itu suatu saat dimintai oleh seseorang kanjeng gak duwe, diutang nang Kanjeng Nabi. Sama tuh ta, ono wong jaluk terus sampe utang nang wong. Itu Kanjeng Nabi biasa.
Dan waktu jatuh temponya belum waktunya bayar. Muhammad, ingat ya hutangmu ya. Muhammad, kamu tahu, mbahmu dulu ini utang mesti bulet. Wis ngono ku kelakuan mbahmu biyen. Kanjeng Nabi marah, boten. Nabi boten marah. Dia hanya tersenyum, ya insya Allah nanti akan aku tutup utang itu. Sing gak kuat ku Umar. Begitu Nabi dipermalukan di hadapan orang banyak, ya. Umar sebenarnya, San'an jangan kurang ajar tuh, tak penggal kepalamu ya. Ketika Umar marah, apa kata Rasul? Umar, gak usah marah, aku pengen duit utang. Enggak, tapi kurang ajar kan Nabi, tak bunuh. Ojo Umar, jangan terlalu keras-keras, biarlah. Karena Umar marah, keweden sing jenenge apa? Pendeta di sana. Dia pulang meninggal tempat. Akhirnya Umar tanya, ya Rasul, apa sudah jatuh waktu tim? Belum. Tapi tidak apa-apa, besok ambilkan dari Baitul Mal sampean sauri. Terus tambah ono. Ben gak muring-muring maneh. Tambah ono. Jadi ini sebagai contoh bahwa nek sampean utang konco 1 juta. Saking senenge waktu diutang terus sampean rezeki. Aku sebagai terima kasih tak 1,2 juta, aku ikhlas kok sampean tolong. Loh ya apa sih kok ditambahi? Gak apa-apa, itu sah Pak. Sah. Paham? Aku matur nuwun biar pas kepepet sama utangi 1 juta. Masya Allah, aku saya duwe rezeki sampean, aku terima kasih tak 1,2 juta. Iku halal. Sing gak halal iku 1 juta dadi 1,2 juta rek. Aja menengahi. Itu yang menjadi riba. Halo. Tapi tanpa sebentar dia terus sebagai terima kasih, itu boleh. Nah, kata Kanjeng Nabi, Umar, tolong kamu ke rumahnya San'a, tutup hutang itu. Lepek ya Rasulullah. Pun benjenge Umar dan omai San'a. Karena San'a ini belum masuk Islam, dia Yahudi, ditotok ini, gak ada salam. Halo. Bu halo, bu apa kamu ya, pokoknya ditotok. Dibuka. Jerisan, oh Umar, silakan masuk. Ya. Silakan masuk. Oh disuguhi. Silakan duduk. Itu ada minuman, tolong diminum. Oh iya, tak minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai minum, Umar bilang, ini saya ditugasi Rasulullah untuk menutup hutang Rasul. Saya pesan ya San'a, tolong kamu jangan kurang ajar lagi di hadapan orang banyak. Rasul kamu permalukan daripada orang banyak. Andai kata saya tidak dicegak loh, tak bunuh kamu. Awas kamu kurang ajar lagi pada Rasulullah. Wes aku pamit tak boleh. Begitu akan pulang, Umar jangan pulang dulu, duduk. Aku mau ngomong. Ya silakan ngomong. Umar, ketahuilah aku pendeta Yahudi. Saya tahu isi kitab Taurat mulai bab 1 sampai bab akhir. Umar, saya membaca kitab Taurat sampai tamat. Dan dalam kitab Taurat itu ada penjelasan bahwa besok zaman akhir ada muncul Rasul paling akhir, namanya Muhammad. Muhammad itu akhlaknya luar biasa, sabarnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, orangnya tawadhu, orangnya punya belas kasih, orangnya dermawan. Pendek kata, pujian yang luar biasa terhadap nama Muhammad. Umar, kemarin itu aku memang sengaja ingin membuktikan isi Taurat dengan keberadaan Muhammad. Benar gak bahwa kitab Taurat ini menjelaskan nama Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul terakhir, akhlaknya begini? Cocok enggak isi kitab dengan bukti real? Itu saya ingin menguji, ngetes kecocokan antara pribadi Muhammad dengan kitab Taurat. Ternyata Umar sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kamu jangan kaget Umar, memang aku hina Nabi Muhammad. Malu enggak? Marah enggak? Ternyata Umar, Muhammad luar biasa, tak sentak begitu, tak pernah begitu, dia hanya senyum,
dan dia tidak marah. Umar, saksikan detik ini, karena aku kagum dengan akhlak Muhammad, cocok dengan isi Taurat dan kebenaran Muhammad. Saksikan aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok mental lah. Paham sampean? Pertanyaan saya, wong saiki Pak dituding-tuding kok ngono. Apa maneh pimpinan? Lho, nek pegawai negeri iso minggat kon dimutasi sak-ado-ado. Nabi Muhammad tidak punya dendam. Tidak punya dendam itu Rasulullah. Ketika menang Fathu Makkah, Nabi tidak dendam. Wong kafir dhewe sing kuweden karepe dhewe, tapi Nabi tidak dendam. Coba saiki wani mek pimpinan dhewe. Ajur jum, ajur. Ini bagaimana? Hidup ini butuh sabar, butuh akhlak yang baik. Oh, jadi ngomong ustaz parang ini, buktikan Anda itu duwe sifat kesabaran apa enggak? Itu langsung dihina di hadapan orang banyak. Tapi Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah. Ngerti gak gampang Pak? Oh sampean di lokno bojo ae. Halo. Halo. Gini bagaimana? Ini perlunya kita kadang memperingati bagaimana sejarah Nabi Muhammad luar biasa. Tulisan apa dereng? Pegel soalnya tulisan. Makanya teng Quran Pak, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ojo ngerasa sok suci, sok paling bener, nuding-nuding wong, Anda salah. Ojo gampang sok semuci. Kadang koyo yes-yeso, tapi gak yes. Banyak Pak orang kapan di hadapan orang banyak komunis kabeh hormat. Masya Allah, hormat. Tapi nek nang omahe pelit mek bojone. Kereng mek bojone. Enten apa mboten? Kula enggak ada kanca Pak. Sing wedok kanca kula guru. Kanca guru. Lah bapake iku dan bojone iku dan ramil Pak. Kula kok ngajar teng Surabaya Pak. Teng Yayasan Al Irsyad Surabaya. Niku guru-guru nggih kanu kula. Niku bojone dan ramil teko. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kok Masya Allah. Terus beri kabar saya Pak Mustain panjenengan walus Pak. Walus nek ngomong. Terus beri kabar walus Pak nang ngene kanca-kanca. Batine awak mape monggo Masya Allah. Dano senengi bojone. Halo. Tapi ternyata bojone tau cerita kali kula Pak. Sampai ngenes Pak. Niku nek di rumah, adik bojo ngomong duku diri, kelompen di sawah ndas. Niku sing cerita bojone. Sampai Masya Allah Pak Tain, ape pegatan niku tapi wis duwe anak, duwe putu. Gak pegatan ku bojoku sampai duwe putu kek pancet. Padahal nek ambek wong alus, monggo Ustaz, Masya Allah, gimana? Masya Allah. Koyo yes-yeso. La ilaha illallah. Potongane koyo ngono. Mane Quran ojo sok semuji. Huwa a'lamu biman ittaq. Allah lebih tahu siapa diri kita sebenarnya. Ngene bagi. Kau usah kula paling gemes niku nek nonton YouTube, ustaz ngelokno ustaz. Sing goblok-goblok. Sing gak usah lah, gak cocok ya sudah. Kalau sing paling seneng ngurung Quraish Shihab, damai rasanya. Sampai tinggal bicara sama Quraish Shihab. Ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ada itu dasarnya, ada itu. Kita hormati, kita hargai. Ngoten kan? Sama itu Quraish Shihab. Quraish Shihab itu mantan Menteri Agama, hafal Al-Quran, profesor doktor. Kene S1 tok gayae. Itu profesor doktor nih. Hafal Al-Quran, pengarang kitab tafsir Al-Misbah. Bahkan Gus Bahak yang terkenal itu sungkem gitu. Ambek Quraish Shihab. Sampean Al-Quran gak hafal dalil piro gaya petita. Ojo ngono lah. Ayo sing wajar-wajar saja. Kita hormat pada orang alim. Perkara gak cocok ya sudah. Dan kapan ustadz itu tukaran, kiai tukaran terus umatnya koyo opo. Ngira bagi? Kalau ningal muring-muring bak kitab tapi kadang muring-muring.
Masya Allah, menghina ustaz, padahal sing dihina kuwi apal Quran lho, Pak. Apal Quran terus la ilaha illallah. Kok koyo ngene iki? Itulah nyun sewu. Masa wong alim iku kadang gak iso muring-muring. Kira apa nggih? Nah, ngono ku ayo ngaca lah. Ayo ngaca awake dhewe. Nggih, muga-muga awak dhewe iso menahan hawa nafsu. Kita sering terjebak dengan hawa nafsu, Pak. Kira apa nggih? Niki contone ceramah, pokoknya isak leren, dadak sampai isak terus sampai setengah jam kasih, itu hawa nafsu bisa Pak. Jok suwe-suwe ceramah itu, isak ya leren. Halo, disuwek-suwek no. Ceramah Ahad pagi itu Pak, sudah ditentukan waktunya jam 6 mulai jam 7 selesai. Ini ono sampai setengah 8 bingung no umat jamaah sebab apa? Enten sing janjian. Aku biasa ini jam itu semari, aku jam itu lebih 5 wis tutup omah. Dadak ceramah ustadz itu sampai setengah 8. Apa gak dosa sosial? Bingung lah, sama itu jadi jam itu. Tapi setengah 8, itu kiai ini ceramah ini kesuwen. Halo. Ojo sok Pak awak sering kebat keliwat kadang-kadang. Gini apa nggih? Ayolah, ayo mawas diri, mawas diri bahwa kita ini kadang-kadang dipikir jauh dari banyak ulama yang lain, gak cocok, menang. Oke? Ngoten mawon, ojo ade ngedu umat. Niki enten Pak, sering sampaikan, ten YouTube, ten video. Bapak-bapak, jamaah, ini ono ustad mubalek kok ceramah duduk golongan dhewe, ojo dipercaya, ojo digugu, bujui. Demi Allah saya menyaksikan video itu pada ulama besar kitab pirang-pirang mari. Kalau ngene la ilaha illallah ojo ngono kaya. Mestinya tidak seperti itu sudah hawa nafsu Pak. Mestinya Bapak Ibu jenengan nek ana ustaz mubalek ceramah kok mboten cocok pun meneng mawon nggih. Sampeyan takok kiai sing cocok karo golone awak dhewe. Nyaman wis gak ngedu umat. Tapi ngono ojo percaya. Bujuki. Lho ustaz padahal wong apal Quran lho. Ojo ngono lah. Itu sudah hawa nafsu. Mane sempajang gek menungso Pak. Ya. Pun ta ana lupute. Termasuk niki wis gak kena diterusno, wis sampai isa. Ya. Ojo diterusno. Pun sama mawon, mari kita berdoa mudah-mudahan kita mensikapi mahabbatur Rasul ini walaupun hanya salah satu akhlak kesabaran Rasul muga-muga saged meniru. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minas sabirin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal radin. Allahumma ya Allah habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ma'ar rasyidin ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarak fihi rahmah wa hidayah wa inayah wa amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.